Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membacakan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang kemunduran umat Islam. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah mempelajari materi ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor penyebab kemunduran Islam. 2. Menghubungkan kemunduran umat Islam dengan penjajahan Barat atas dunia Islam. 3. Memberikan argumen munculnya gerakan tajdid. 4. Menyusun hikmah dari munculnya gerakan tajdid. A. Kejayaan umat Islam. Istana Alhambra di Spanyol merupakan salah satu bukti dari kejayaan Islam di Andalusia atau Spanyol. Taj Mahal yang kemudian menjadi ikon budaya di India juga merupakan peninggalan dari daulah Islam. Sebagian wilayah Eropa, Afrika, dan Asia pernah merasakan kemakmuran yang dicapai pemerintahan Islam. Islam berhasil menanamkan nilai-nilai syariat dalam setiap sendi kehidupan manusia, bahkan sendi-sendi pemerintahan. Ada sebagian yang menjadikan Islam sebagai agama mayoritas dengan dasar-dasar syariat Islam. Sebaliknya, ada satu kawasan yang dulunya imperium Islam pernah besar dan kuat mengakar, tapi sekarang hilang, tidak tersisa pengaruhnya dalam masyarakat, apalagi negaranya. Wilayah itu adalah Andalusia. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains, Ibnu Sina atau nama bangsa barat menyebutnya Avicenna telah menunjukkan kepada dunia tentang betapa hebatnya ilmuwan muslim pada saat itu. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Al-Khawarizmi juga mengembangkan ilmu matematika seperti aljabar, algoritma yang kita kenal hingga sekarang. Angka-angka yang kita pakai sekarang merupakan hasil penemuan ilmuwan muslim yang disebut dengan Arabic numeral, menggantikan sistem bilangan Romawi yang sangat tidak fleksibel. Selain Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi, masih banyak ilmuwan muslim lain yang berjaya pada saat itu, diantaranya Al-Hindi, Al-Farabi, Ibnu Rushd, dan lain sebagainya. B. Kemunduran kerajaan Islam. Kemunduran Islam tidak terlepas dari runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam besar di Jazirah Arab, di antaranya yaitu Daulah Abbasiyah. Runtuhnya Daulah Abbasiyah bukan tanpa sebab. Setelah Daulah Abbasiyah berhasil membumikan kejayaan dan keemasannya dalam berbagai bidang peradaban ilmu pengetahuan, akhirnya runtuh juga. Nah, ada beberapa faktor yang melatar belakangi runtuhnya Daulah Abbasiyah, yaitu yang pertama faktor internal atau dari dalam kerajaan itu sendiri. Perebutan kekuasaan antara penerus Daulah Abbasiyah, fanatisme kebangsaan ini rupanya menjadi salah satu pemicu perpecahan di dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah, mencolok dan berfoya-foya, kemudian diikuti oleh para hartawan dan anak-anak pejabat, ikut menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Munculnya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri. 2. Faktor eksternal. Yang pertama, karena adanya perang salib yang terjadi antara umat Islam dan Kristen yang telah menanamkan benih-benih permusuhan yang kuat antara umat Islam dan Kristen. Yang kedua, serangan bergelombang bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan telah meluluh lantahkan Baghdad dan seluruh penjuru wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Di belahan bumi lain juga mengalami peristiwa yang hampir sama. Daulah Bani Ahmar di Andalusia juga berakhir dengan tragis.
khalifah terakhir diusir dari Andalusia. Bahkan seluruh umat Islam di Andalusia dipaksa meninggalkan Andalusia atau tetap di Andalusia namun berpindah keyakinan. Daulah Mughal di India juga mengalami hal serupa. Rapuhnya kondisi dalam negeri Daulah Mughal membuka kesempatan Imperium Inggris berhasil masuk meruntuhkan kejayaan Mughal dan kemudian menguasainya. Dari beberapa pelajaran di atas, Syekh Amir Syakib Arselan mengungkap beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit untuk maju. Yang pertama, untuk umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat, khususnya Al-Quran dan hadis. 2. Umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. 3. Mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. 4. Mundurnya umat Islam disebabkan hilangnya semangat jihad. C. Penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Kebangkitan bangsa Barat bermula dari semangat keilmuan yang begitu tinggi, telah membawa bangsa Barat pada penemuan-penemuan baru, dan banyak melakukan penjelajahan samudra, serta revolusi industri hingga berakibat pada imperialisme terhadap bangsa-bangsa Islam pada khususnya. Perjalanan bangsa Barat ke Timur Tengah dimulai ketika Daulah Utsmani mengalami kemunduran, sementara bangsa-bangsa Barat mulai mengalami kemajuan di segala bidang, seperti perdagangan, ekonomi, industri perang, dan teknologi militer. Ekspedisi Inggris, Portugis, Belanda, dan Spanyol dari abad ke-15 sampai ke-19 di kawasan perdagangan internasional Malaka, Gujarat, dan lainnya telah membuka mata mereka terhadap bangsa-bangsa Islam. Misi politik untuk menguasai negara-negara Islam digalakkan dengan divide et impera atau politik pecah belah, yaitu penjajah dengan segala cara menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Setelah bangsa Barat menguasai ekonomi dan politik negara-negara Islam, mereka melakukan penyebaran agama Kristen melalui misionaris atau zending. Spanyol dan Portugis yang memiliki 3 motivasi, yaitu gold, semangat untuk mencari keuntungan, glory, semangat untuk mencari kejayaan dalam bidang kekuasaan, dan gospel, semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negara-negara Islam yang dijajah. Imperialisme bangsa Barat telah berdampak luas kepada hampir seluruh negara-negara Muslim. Negara-negara Islam yang pertama kali dikuasai oleh Barat adalah negara-negara Islam di Asia Tenggara dan di anak benua India. Perancis menduduki Aljazair pada tahun 1830 dan merebut Aden dari Inggris pada tahun 1839. Tunisia ditaklukkan Perancis pada tahun 1881. Mesir dijajah oleh Inggris tahun 1882 Masehi. Sudan dijajah oleh Inggris tahun 1889. Maroko dijajah oleh Perancis tahun 1911 Masehi. Libya dijajah oleh Italia tahun 1911 Masehi. Wilayah Jazirah Arab juga tidak luput dari sasaran penjajahan. Suriah dan Lebanon juga pernah dikuasai oleh Perancis tahun 1918 Masehi. Palestina dan Yordania juga pernah dikuasai oleh Inggris. Rusia menjajah wilayah Islam di Asia Tengah seperti Kaukasia, Samarkand dan Bukhara dan Uzbekistan. Demikianlah Islam mengalami krisis berkepanjangan, ditambah rongrongan bangsa-bangsa kapitalis yang merusak seluruh tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya hingga moralitas bangsa-bangsa Islam. D. Munculnya gerakan pembaharuan dalam Islam.
berada di bawah tekanan imperialisme Barat tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif kepada umat Islam. Dari pengaruh dan tekanan peradaban Barat yang sedemikian maju, muncul gerakan-gerakan yang berusaha untuk mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaharuan-pembaharuan dalam sendi keagamaan. Kebangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Di antara kelompok pembaru, mereka meniru pola dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa Barat dalam mengembangkan sains dan teknologi. Gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Sayyid Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha di Mesir. Kelompok modernis lainnya menggagas pembaruan yang berpola terhadap penyebab kemunduran umat Islam karena meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Kelompok ini mengajak umat Islam untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan tidak mengabaikan ijtihad. Ijtihad senantiasa diperlukan sebagai upaya penyesuaian ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Di antara tokoh gerakan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Gerakan modernisasi lainnya adalah gagasan pembaruan yang berorientasi pada nasionalisme. Hal ini berdasar pada kenyataan bahwa umat Islam terdiri dari berbagai bangsa dengan kebudayaan yang beraneka ragam. Gagasan nasionalisme membantu mempermudah umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Negara mayoritas muslim yang berhasil merdeka dari penjajah. Yang pertama, Indonesia merdeka tahun 1945, Syria merdeka tahun 1946, Jordania, Lebanon juga merdeka pada tahun 1946. Pakistan merdeka tahun 1947, Libya merdeka tahun 1951, Mesir merdeka tahun 1952, Sudan merdeka tahun 1956 bersama dengan Maroko. Malaysia, Singapura merdeka tahun 1957, Irak merdeka tahun 1958, Aljazair merdeka tahun 1962, Brunei Darussalam merdeka tahun 1984, Uzbekistan, Turkmenia, Kirgistan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Azerbaijan merdeka tahun 1992. Demikian materi hari ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan baik itu pengucapan maupun penulisan. Mari kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.